Bab 1291, Zhao Zijun yang sial. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sangat merepotkan, tetapi tidak bisakah cucu tua itu memohon pada Luo? Biarkan dia menurunkan standarnya. Bukankah kakek tua itu mengatakan bahwa dia mengenalnya dengan baik? Apakah dia tidak memiliki rasa hormat? Tolong, tidak ada gunanya. Presiden Luo berkata, dia sekarang bekerja sebagai perusahaan, bukan sebagai pedagang barang bekas. Mereka yang ingin memasoknya di masa depan, jangan katakan apapun, jangan katakan padaku, cucu tua itu sekarang jika dia tidak memenuhi standar, dia tidak akan bermain. Lalu berapa banyak yang perlu kita investasikan jika kita ingin memenuhi target? Aku akan memikirkannya. Termasuk barang-barang yang baru saja kita stok, kita mungkin harus berinvestasi sekitar 20 juta lebih. 2.000, 10.000. Itu sudah berakhir. Bahkan jika kita menjual seluruh keluarga kita tidak dapat menghasilkan banyak uang. Jadi aku bilang tidak main-main. Dan bahkan jika aku bisa mengeluarkannya, aku tidak berani memilih. Siapa tahu ada variabel di balik proyek sebesar itu. Jangan katakan apa-apa lagi. Bahkan jika orang menyesuaikan bahan konstruksi sedikit-sedikit, kita semua kehilangan bagian bawahnya. Jadi, bisakah kita menyerah saja? Kurasa tidak ada banyak harapan. Telepon itu hening beberapa saat. Suamiku, jangan terlalu sedih. Jika ini tidak berhasil, kita bisa menunggu kesempatan lain. Kuncinya adalah kita telah menyetok begitu banyak barang kali ini. Penampilannya masih sangat rumit. Jika kita tidak yakin dengan kontrak ini, kita harus kehilangan setidaknya 1 juta. Aku benar-benar menyesalinya. Mengapa begitu impulsif pada awalnya bahwa kontrak belum ditandatangani dan hanya menyetok begitu banyak. Petik 2. Aku tidak menyalahkanmu, dan kamu tidak mau. Faktanya, jika aku tidak mendukungmu saat itu, kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak sekaligus. Jadi aku harus menyalahkanku. Lupakan saja, jangan salahkan siapapun. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena tidak beruntung. Benar, apakah kamu menelepon anak itu? Pukul, katakan pekerjaan rumah. Baiklah, aku akan kembali dan duduk sebentar, mencari kesempatan untuk mengatakan kepada cucuku, setelah kamu selesai mengantarmu untuk menjemputku. Aku pergi sekarang, aku menunggumu di bawah. Turun saja dan panggil aku. Oke, setelah menelepon, pria itu menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berencana untuk kembali ke kamar pribadi. Tetapi ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa posisinya tidak lagi seperti sebelumnya. Kemudian dia ingat bahwa ketika dia menelepon, dia berhenti dan berhenti, tidak tahu harus menoleh kemana. Untungnya, dia ingat nama ruang makan pribadi, dan dia hanya bisa menemukannya satu persatu di sepanjang nama di pintu. Zhao Ziqian memakan puding, minum teh, dan bermain dengan ponsel. Aku merasakan kelopak mataku beradu dan mendongak, kakak. Kapan kita berangkat? Aku agak ngantuk. Aku mau tidur lagi. Zhao Zijun hanya bisa menatap Zhang Yu dan berkata, Bos, Luo tua ini sepertinya tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, atau kita bisa pergi. Sudah terlambat untuk kembali, ayah dan ibuku akan marah. Zhang Yu mengangguk, dan berkata, Lao Luo minum ketika dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Ketika dia mungkin mencari sopir, masalah, ayo pergi dan naik taksi kembali. Beberapa orang berdiri bersama, berpakaian dan berjalan menuju pintu. Zhao Zijun berjalan di depan, dan begitu dia membuka pintu kamar pribadi, satu orang berjalan tepat di depan pintu. Ketika mereka berdua saling memandang dengan tenang, dapat dikatakan bahwa mereka sama-sama malu. Ayah, militer, bagaimana kamu di sini? Keduanya berkata hampir serempak. Ayah, Zhao Ziqian tidak menyangka ayahnya akan muncul di pintu, dan tentu saja dia ada di tempat itu. Qi Qian, Zhao Dewu melihat putrinya juga ada di sekitar, dan wajahnya langsung berubah 180 derajat. Mengetahui bahwa dia baru saja menelepon istrinya, dia tidak menyangka bahwa dua orang yang mengira mereka ada di rumah benar-benar berlari ke hotel. Itu benar-benar membuatnya marah. Zhao Dewu menatap Zhao Zijun dengan wajah jelek dan berkata, tentara militer. Bagaimana aku bisa mendengar ibumu di telepon tadi, mengatakan bahwa kalian berdua sedang mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Bagaimana situasinya sekarang?
Haruskah kamu menjelaskannya kepadaku? Aku, Zhao Zijun tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya. Dia biasanya lebih miskin daripada siapapun, dan dia juga mengoceh. Faktanya, di dunia ini, tidak ada kebohongan yang lebih memalukan daripada ditusuk di depan ayahnya. Zhao Zijun merasa seperti ini, jadi dia juga menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Oke, dasar bocah bodoh. Aku kentut dan berbohong, dan aku bahkan tidak mengedipkan mataku. Sudah terlambat, jangan pulang. Bawa juga adikmu keluar. Keberanianmu semakin besar. Berani mencintaimu itu karena apa yang kamu katakan padaku, kan? Zhao Dewu, yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, marah. Zhao Zijun melihat ayahnya marah, setengah wajahnya berkedut, dan kepalanya semakin rendah. Melihat ayahnya tampak marah, Zhao Ziqian tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ayahnya jarang marah padanya di hari kerja, itu tidak berarti bahwa dia tidak takut pada ayahnya, terutama dalam kasus kehilangannya yang jelas. Zhang Yu melihat Zhao Zijun menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, tahu bahwa jika dia tidak berbicara, pihak lain pasti tidak akan turun ke panggung, dan buru-buru berkata, Paman Zhao. Maafkan aku, sebenarnya, aku meminta Zhao Zijun untuk mengajakku keluar dengan Qian untuk makan. Kembalilah setelah makan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini secara kebetulan. Aku harap kamu tidak menyalahkan mereka. Jika kamu menyalahkanku, itu semua salahku. Ketika Zhao Dewu mendengar tatapan ini pada Zhang Yu, dia benar-benar bertemu Zhang Yu ketika dia berada di kafe internet pada siang hari. Keduanya sedang bermain game di kafe internet pada saat itu, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhang Yu. Saya tidak menyangka bahwa kedua anak saya tidak pulang pada malam hari dan pergi makan dan minum. Itu sebenarnya terkait dengan anak ini, jadi itu membuatnya sangat tidak nyaman dengan Zhang Yu sekarang. Kamu, siapa namamu? Zhao Dewu mengerutkan kening. Namaku Zhang Yu. Bocang Zhang, Yu yang tersisa. Zhang Yu. Zhao Dewu mendengar ekspresi tidak senang ini, aku bilang Xiao Zhang. Jangan salahkan Paman Zhao, aku tidak sopan. Zhao Zijun adalah yang pertama di kelasmu. Kamu seharusnya lebih baik dariku. Jelas, kamu bilang kamu menghabiskan waktu bersamanya sepanjang waktu. Tidakkah kamu ingin kuliah? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, universitas masih ingin kuliah. Masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Awalnya, Zhao Dewu berkata dengan tidak senang, hari ini di tahun mendatang. Kalian berdua akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jika kalian masih berpikir ini masih awal, kalau begitu katakan padaku, kapan terlambat? Kapan terlambat? Ini, tentu saja Zhang Yu mendengar ketidaknyamanan dalam nada bicara pihak lain, tetapi apa yang dikatakan pihak lain juga merupakan ayah Zhao Zijun. Jika saya menaikkan standar dengan pihak lain, saya khawatir situasinya akan menjadi lebih buruk, tetapi jika saya tidak menjelaskannya, pihak lain takut. Bersikap acuh tak acuh terhadap Zhao Zijun. Bagaimanapun, berpikir itu merepotkan. Tentu saja itu membuatnya merasa sangat tidak bisa berkata-kata, Paman Zhao. Aku memang menemukan Zhao Zijun untuk masalah ini. Sebenarnya, kita harus kembali lebih awal setelah makan malam. Aku ada urusan sementara dan menundanya. Di sini aku minta maaf lagi. Kamu tidak boleh melihatku. Melihat kita masih muda, maafkan kami kali ini. Zhang Yuben ingin berbicara tentang wajahku, tetapi merasa itu tidak pantas. Mengapa orang harus melihat wajahnya? Kamu hanya bisa mengubah mulutmu untuk sementara. Zhao Dewu mendengar sedikit warna jelek di wajah ini, bagaimanapun juga, Zhang Yu masih bisa melihat perilaku menghalangi senjata untuk putranya, dan dia agak benar. Zhao Dewu berkata dengan dingin, Xiao Zhang. Bukan Paman Zhao yang tidak memberimu muka. Tetapi masalah utamanya bukan padamu, tetapi dengan Zhao Zijun. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Zhao Zijun lagi. Aku bilang angkatan darat. Kamu bilang berapa umurmu tahun ini? Apa yang terjadi padamu, seperti anak kecil? Menggunakan ayahmu untuk mengajarimu cara megap-megap. Cara berjalan. Kamu bilang kamu tidak perlu belajar selama sehari ayahmu dan aku tidak punya apa-apa untuk diharapkan darimu. Tetapi apakah kamu ingin membawa adikmu ke kelas pertama juga? Apakah kamu merasa kasihan padamu? Petik 2. Aku. Zhao Zijun dilatih oleh kepala ayah untuk menutupi wajahnya, dan itu ada di depan Zhang Yu. Tidak dapat dihindari bahwa wajahnya akan sedikit membingungkan, dan berkata,
aku hanya mengajak adikku keluar untuk makan. Kami akan kembali setelah makan malam. Dan, berbicara tentang ini, mau tidak mau berbisik, dan bukankah kamu membiarkan kami keluar untuk makan? Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Petik 2. Apa yang kamu katakan? Zhao Dewu mendengar ini, raut wajahnya berubah kesal lagi, dan berkata dengan keras, aku membiarkanmu mengajaknya makan malam. Itu untuk membuatmu makan sesuatu di dekat sini. Aku ingin kau mengajaknya minum di hotel mewah ini. Aku bahkan tidak mampu membayar ayahmu di hotel mewah seperti ini. Beraninya kau datang, aku tidak menghabiskannya. Zhao Zijun berkata dengan tergesa-gesa untuk menjelaskan, itu adalah traktiran teman Zhang Yu, dan kami hanya ikut makan. Zhao Dewu mendengar kata-kata itu dan berkata, teman Zhang Yu sedang menjamu tamu. Kalau begitu Zhang Yu juga diundang. Orang-orang tidak bertanya padamu, apa yang kau ikuti? Apakah terhormat makan makanan putih? Siapa yang makan makanan putih? Zhao Zijun berkata dalam hati, aku tidak mau datang. Teman Zhang Yu yang menyeretku ke sini. Mengapa ini begitu buruk? Zhao Dewu berkata, ternyata kau terlalu buruk. Aku pikir kamu bisa dipuji. Hah, ekspresi marah Zhao Zi berubah kesal. Melihat ayah dan kakak laki-lakinya, Zhao Ziqian menjadi semakin marah, dan dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya menarik pakaian Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa berpura-pura melihatnya, dan buru-buru berkata, Paman Zhao. Jangan salahkan dia, kenyataan bahwa kamu membiarkan makan malam di malam hari bukanlah salahnya, aku yang menariknya dengan keras. Zhao Dewu berkata dengan tidak senang, aku bilang Xiao Zhang. Bagaimana bisa kau selalu berbicara untuknya? Kau sekarang berada di usia di mana kau harus belajar keras dan berprestasi. Tidakkah kau pikir tidak ada gunanya membicarakan semangat konyol ini? Zhang Yuanyan tersenyum dan menggaruk dagunya. Bos, kau tidak perlu menghalanginya untukku. Bagaimana jika aku makan makanan putih? Zhao Zijun menjadi sangat marah saat ini, berkata dengan tidak senang, apakah tidak mungkin bagiku untuk makan? Bagaimana kau bisa datang? Kau hanya mengizinkan Zhou Guan untuk membakar. Apa yang kau bicarakan? Bocah bau. Tentu saja Zhao Dewu sangat kesal ketika mendengar itu. Bisakah aku sama sepertimu? Aku membayarnya sendiri. Kalau begitu aku masih punya tamu. Zhao Zijun mencibir. Zhao Dewu cukup jengkel, kau berani berbicara dengan ayahmu seperti ini. Aku hanya menyatakan fakta. Apa? Aku bahkan tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Lao Zhao, kau sudah cukup. Zhang Yu menangis pelan. Dasar bocah bau. Karena sangat marah, Zhao Dewu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Zhao Zijun. Melihat ayahnya memukuli saudaranya, Zhao Ziqian buru-buru berteriak, tentu saja, Zhang Yu tidak bisa membiarkan Zhao Dewu memukulinya. Dia meraih tangannya, mengangkat telapak tangannya, dan buru-buru berkata, Paman Zhao. Jangan marah, dia tidak bermaksud begitu. Lepaskan aku ingin menyengat bocah bodoh ini. Zhao Dewu, yang cemas dan putus asa, berjuang dan ingin menyengat Zhao Zijun. Namun, kekuatan Zhang Yu bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Dia menghabiskan seluruh tubuhnya dan tidak bisa melepaskan diri. Apa yang terjadi? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang. Beberapa orang di Zhang Yu mendengar berita itu, dan melihat Luo Bin dan Su yang datang bersama, tetapi ekspresi keduanya juga sedikit bingung. Melihat Luo Bin datang, Zhang Yu dan Zhao Zijun tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi Zhao Dewu sedikit tertegun. Luo Bin berjalan ke beberapa orang berikutnya dan menoleh ke Zhang Yu, yang sedang mencengkeram Zhao Dewu, dan tiba-tiba berkata, ada apa? Zhang Yu berkata, tidak apa-apa. Lao Luo, apakah kamu sibuk? Apakah kamu sibuk? Cepat dan bantu aku membawa Zhao Zijun dan Qian pulang. Aku tidak akan kembali. Luo Bin belum berbicara, tetapi Zhao Zijun dengan keras kepala berkata, Bos. Kamu membiarkan ayahku pergi. Hari ini aku akan melihat apakah dia bisa membunuhku. Zhao Dewu mendengar ini seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak menyenangkan, Lao Zhao. Apakah aku memberimu wajah? Bukan. Mengapa kamu berbicara begitu sedikit atau tidak hari ini? Ini karena kamu memiliki masalah. Paman Zhao memarahimu. Apa yang salah dengan dua kalimatmu? Apakah ayahmu mendukungmu selama bertahun-tahun dan bahkan tidak bisa memarahimu? Aku pikir kamu berutang padaku.
Melihat Zhang Yu sedikit marah, Zhao Zijun tidak mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ketika Luo Bin melihat ini, meskipun dia tidak mengerti sebab dan akibatnya, dia tidak bisa diam, tidak berbicara, dan buru-buru tertawa. Ya, itu Paman Zhao. Jangan marah pada Paman Zhao. Xiao Zhao masih muda, tidak peduli apa yang terjadi mengganggu Anda. Anda katakan padaku, saya membantu Anda, membujuknya, biarkan dia meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Zhao Dewu mendengar bahwa wajahnya berubah dengan tergesa-gesa, dan dia tidak marah lagi, tetapi mengatakan sesuatu yang aneh, Jenderal Luo. Ini, Luo Bin mendengar pihak lain memanggil dirinya sendiri. Tentu saja, Luo sedikit frustrasi, diikuti oleh sedikit kecurigaan dan menatap Zhao Dewu, dan berkata, Paman Zhao, saya mengerti mengapa Anda begitu akrab. Apakah kita pernah bertemu? Ketika Zhao Dewu mendengar ini, tentu saja, wajahnya malu. Apa yang dia lihat? Jelas saya belum lama melihatnya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa malu adalah bahwa pihak lain melupakan dirinya sendiri dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa saat itu, saya memperkenalkan diri dengan hikmat, menyerahkan kartu nama, minum segelas besar anggur putih, dan berani mendapatkannya untuk waktu yang lama, pihak lain tidak menganggap dirinya serius. Tentu saja, Luo Bin tidak dapat memasukkan Zhao Dewu, seorang pengusaha kecil dengan perkembangan yang tidak memadai, ke dalam pikirannya, tetapi Su Yang dan Zhao Dewu telah menghubungi beberapa kali dan secara alami mengetahui kondisinya. Su Yang juga bergegas ke telinga Luo Bin, memblokirnya dengan tangannya, dan berbisik, Jenderal Luo. Tidakkah kamu melihatnya di ruang pribadi tadi? Dia hanya ingin menyediakan bahan bangunan untuk perusahaan kita. Dan vendor lainnya. Luo Bin sangat tercengang, tidak heran kamu merasa akrab saat bertemu satu sama lain. Orang-orang yang baru saja bertemu telah melupakannya. Dan pria ini masih ayah Zhao Zijun, melihat kejadian ini. Memikirkan hal ini, Luo Bin tidak dapat dihindari merasa malu dan buru-buru berkata, maaf. Maaf, lihat pikiranku. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di perusahaan akhir-akhir ini. Jangan masuk ke dalam hatimu. Paman Zhao jangan marah padaku. Zhang Yu merasa lega ketika dia melihat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luo Bin dan Zhao Dewu saling kenal, lebih baik saling kenal daripada tidak saling kenal, jadi dia pun melepaskannya. Pada saat ini, Zhao Dewu dapat menjaga Zhang Yu, dan buru-buru tertawa bersama Luo Bin, Jenderal Luo. Maafkan aku. Itu semua hal kecil di rumah yang membuatmu bercanda. Aku tidak perlu bersikap sopan untuk melihatmu berbicara kepadaku. Aku sangat menyukai Zhao Zijun dan keluargamu. Terus terang saja, kita semua adalah anggota keluarga. Paman Zhao, kamu marah, bahkan jika kamu menaburkannya padaku. Ini, tentu saja, ekspresi Zhao Dewu agak aneh. Pihak lain mengatakan bahwa dia beberapa tahun lebih muda dari pihak lain. Pihak lain sebenarnya menyebut dirinya Paman Zhao, yang pasti membuatnya sedikit malu. Terburu-buru, Jenderal Luo, aku tidak terlalu banyak tahun lebih tua darimu. Sebenarnya, kamu bisa memanggilnya Zhao. Jadi apa? Luo Bin menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, berkata, sudah kubilang semuanya. Aku banyak bicara dengan Zhao Zijun, dan dia seperti teman baik secara pribadi. Paman Zhao dan aku tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, Luo Bin juga dipanggil kakak Zhang Yu secara pribadi. Sekarang bahkan Zhang Yu membutuhkan Paman Zhao yang lain, dan dia akan dipanggil kakak Zhao. Bukankah itu jelas menguntungkan Zhang Yu? Orang pintar tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Zhao Dewu tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika mendengar ini. Di matanya sendiri, pria besar yang tidak terjangkau itu tiba-tiba menjadi lebih pendek darinya, memanggil dirinya Paman Zhao, dan dia benar-benar membuat dirinya bertanya-tanya bagaimana mengatakannya. Paman Zhao, duduklah di rumah. Duduklah di rumah. Masih pagi, dan kita tidak terburu-buru untuk pulang, hanya karena paman dan keponakan kita mengobrol dengan baik. Luo Bin menjadi sangat antusias, dan Zhao Dewu tentu saja tidak bisa menolak. Zhang Yu merasa lega saat melihat ini. Karena Zhao Dewu bersedia menjual wajah Luo Bin, dia bisa memenuhi kebutuhan mendesaknya. Zhang Yu berkata, Lao Luo, kalau begitu Paman Zhao akan menemanimu, dan kami akan kembali dulu. Ingat, kita harus menemani Paman Zhao dan membuatnya tenang. Tenang saja, semua terserah padaku. Ngomong-ngomong, aku baru saja minum dan tidak bisa menyetir.
Tapi aku sudah memanggil sopir dan dia menunggumu di bawah. Aku tidak akan mengantarmu turun. Baiklah, aku mengerti. Saat Zhang Yu berbicara, dia menarik Zhao Zijun dan Zhao Ziqian tentu saja meninggalkan mereka berdua. Luo Bin menarik Zhao Dewu ke dalam kamar dan mengikuti Su Yang kembali. Dia punya sesuatu untuk dikatakan kepada Zhao Dewu sendirian. Zhang Yu membawa Zhao Zijun dan Zhao Ziqian menuruni tangga dan berjalan menuju tempat parkir. Dalam perjalanan, Zhang Yu berkata dengan ekspresi kesal, "Aku bilang Lao Zhao. Kamu benar sekali, apa yang kamu katakan kepada ayahmu." Zhao Zijun berkata tanpa daya, "Bos. Bukannya aku ingin bersaing dengannya, kuncinya adalah dia terlalu tidak masuk akal. Aku akan keluar untuk makan." "Masalah besar." Zhang Yu berkata, "Ayahmu marah padamu karena kamu mengkhawatirkanmu. Kamu tidak bisa membedakan antara dalam dan luar. Khawatirkan aku. Tidak peduli apapun. Selama bertahun-tahun, dia tahu berbisnis, dan tidak pernah peduli dengan bisnisku. Bisnis itu bagus. Berikan sedikit uang saku paling banyak. Jika bisnisnya tidak bagus, pasti ambil saja. Nilaiku berbicara tentang banyak hal. Aku tidak suka mendengarkan apa yang dia katakan. Dia tidak pernah peduli dengan perasaanku." Zhang Yu mendengar ini, menghela nafas, dan berkata, "Ya. Ada yang salah dengan ayahmu. Tapi lalat tidak menggigit, dan kamu juga punya masalah. Kamu tidak belajar dan membiarkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan ayahmu benar." "Ya, aku mengakuinya. Aku yang kedua terakhir di kelas. Tapi aku sebenarnya dipaksa olehnya. Semakin dia menggunakan nilaiku untuk menyerangku, semakin keras aku belajar. Tunjukkan padanya. Lihat siapa yang tidak bahagia pada akhirnya. Kamu." Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia tahu mengapa Zhao Zijun menyerah. Benar-benar setiap keluarga memiliki pengalaman yang sulit. Zhao Ziqian mengikuti, dan tidak berbicara dari ujung ke ujung. Tetapi kata-kata saudaranya terdengar di dalam hatinya. Sebagai sebuah pesta, dia juga tahu apa yang terjadi di rumah. Pada hari kerja, ayah saya selalu mengejek kakak laki-lakinya. Dia juga tahu bahwa, meskipun dia juga tidak puas, tetapi karena kelasnya yang lebih muda dan ayah yang tinggi, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Tidak benar-benar kecil. Beberapa orang terdiam sepanjang jalan, datang ke tempat parkir, dan berjalan menuju mobil Luo Bin. Tentara. Sebuah suara datang tiba-tiba. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, Zhao Zijun menoleh, diikuti oleh ekspresi marah. "Bu, apa yang kamu lakukan di sini?" Liu Xiuping mendatangi beberapa orang dan mengerutkan kening. "Aku masih ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu juga membawa adikmu. Baru saja menelepon. Bukankah kamu bilang kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu di rumah?" Ini." Zhao Zijun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu adalah kebocoran rumah yang terjadi hujan di malam hari, dan kapal terlambat dan lagi. Aku baru saja dilatih oleh ayahku untuk menutupi wajahku, tetapi aku bertemu ibuku lagi. Aku khawatir bahwa di dunia ini hari ini, tidak ada yang lebih sial daripada dirinya sendiri. Zhang Yu telah melihat ibu Zhao Zijun, Liu Xiuping beberapa kali, dan orang lain juga telah melihat dirinya sendiri, dan berbicara di tengah, bukan orang asing. Terburu-buru, Bibi Liu, begini, aku mendapat sesuatu di sore hari, dan aku bosan, jadi aku meminta Zhao Zihong dan Qian Qian untuk menemaniku. Kami makan malam bersama di malam hari. Sekarang kita sudah selesai, kita pulang. Tentu saja, Liu Xiuping tahu bahwa Zhang Yu adalah pengawas kelas putranya, tetapi dia tidak senang bahwa Zhao Zijun berbohong, dan mengerutkan kening. "Zhang Yu. Bibi Liu tidak marah tentang mengapa kamu datang untuk makan. Aku hanya marah karena Zhao Zijun berbohong. Urusanku." Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Zhao Zijun, dan berkata, "Militer. Kamu bilang kamu keluar untuk makan, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu menulis di rumah ketika kamu menelepon? Bagaimana dengan pekerjaan rumah?" Zhao Zijun tentu saja sangat memalukan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibuku yang sudah tua melihat ini." Zhang Yu buru-buru berkata, "Hal ini sebenarnya salahkan aku juga. Ketika kamu menelepon sebelumnya, sebenarnya kami sudah selesai dan kami akan pulang.
Tetapi Zhao Zijun takut kamu tahu dia tidak marah di rumah, jadi aku menyuruhnya berbohong padamu. Jadi aku menyalahkanku untuk ini. Aku minta maaf untuk meminta maaf kepadamu sekarang. Petik 2. Liu Xiuping mendengar Yan Yan dan menatap Zhao Zijun dengan wajah dingin, dan berkata, benarkah Sang Yu? Tentu saja, Zhao Zijun tidak akan mengungkapkan dirinya sendiri, dan mengangguk. Itu benar, meskipun Liu Xiuping masih tidak mempercayainya, itu bukan saatnya untuk bertanya, dan berkata, itu masalahnya. Kalau begitu kembalilah ke Yuyu. Aku sedang mengemudi, aku akan kembali bersama mereka sebentar lagi. Ketika Zhang Yu melihat ini, dia ingin berjanji untuk datang, tetapi Zhao Zijun tiba-tiba menyela, Bu. Aku dan Qian tidak akan kembali bersamamu. Aku agak mengantuk, aku ingin pulang dan tidur sekarang. Zhang Yuanyan juga berkata, Bibi Liu. Aku sudah memesan mobil, biarkan aku yang mengantar mereka kembali. Liu Xiuping tahu bahwa dia masih harus menunggu suaminya, dan tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, jadi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Menyusahkanmu, Zhang Yu. Junjun, setelah kamu dan adikmu tiba di rumah, jangan lupa meneleponku. Begitu, Zhao Zijun mengangguk, dan tidak berkata apa-apa, beberapa orang pergi bersama. Liu Xiuping memperhatikan beberapa orang pergi jauh dan masuk ke dalam mobil. Tetapi ketika mobil itu melewatinya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mobil itu sangat mewah, seolah-olah itu sangat berharga. Meskipun Liu Xiuping bisa mengemudi, dia tidak tahu banyak tentang merek mobil itu, jadi dia hanya bisa melihat beberapa orang melambaikan tangannya di jendela dan melihat mobil itu perlahan pergi. Luo Bin menarik Zhao Dewu ke sini, mengobrol lama, dan itu juga panas, tetapi karena Luo Bin sudah tahu tujuan perjalanan Zhao Dewu, dia secara alami menepuk dadanya untuk meyakinkannya bahwa dia pasti akan menggunakan proyek kaca khusus dari proyek ini, untuk Zhao Dewu, dan tidak ada ambang batas. Pendirian Luo Bin di tempat, tentu saja, membuat Zhao Dewu sangat senang. Anda harus tahu bahwa dia masih kesal karena bisnis besar ini mungkin menjadi hit. Hasilnya hilang. Awalnya, Luo Bin ingin pergi bersama Zhao Dewu untuk mencari sumber air panas, mandi busa, dan bersantai. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba menerima telepon untuk membiarkannya memiliki sesuatu untuk sementara. Hal tentang mandi tidak lebih. Zhao Dewu selalu mengantar Luo Bin ke pintu masuk lift, dan kedua orang itu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun di waktu berikutnya, Zhao Dewu juga berdiri di pintu masuk lift dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak percaya. Faktanya, baginya, sampai sekarang, masih ada perasaan seperti sedang bermimpi. Tokoh dalam industri konstruksi Zonghai, Luo Bin, menyebut diri Anda sebagai paman, asli atau palsu. Namun, tepat ketika Zhao Dewu pingsan, istrinya menelepon lagi. Kemudian dia teringat bahwa istrinya sedang menunggunya di bawah. Dia begitu bahagia hingga lupa. Zhao Dewu buru-buru memberitahu Liu Xiuping untuk menunggu sampai dia kembali ke ruang pribadi dan menyapa teman-temannya, lalu menutup telepon. Zhao Dewu kembali ke ruang pribadi sebelumnya. Pada saat ini, suasana di ruang pribadi masih bahagia dan sedih. Ketika Zhao Dewu mendorong pintu hingga terbuka, banyak orang memberinya refleks terkondisi. Kecuali Sun Dewu yang mengenal Zhao Dewu di sini, kebanyakan orang tidak mengenalnya. Dia memiliki ingatan yang baik. Itu hanya berarti dia memiliki wajah yang dikenalnya. Tidak ada kesan ingatan yang buruk. Namun, Su yang melihat Zhao Dewu masuk, dan buru-buru berdiri, tersenyum penuh hormat, Paman Zhao. Mengapa Anda kembali? Cepat, Paman Zhao bergegas ke tempat duduk. Pada saat yang sama, semua orang menyapanya, mengekspresikan kebaikan itu. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mereka melihat situasi itu. Bagaimana situasinya? Su yang benar-benar memanggil orang ini dengan sebutan paman. Namun, ketika mereka sedang makan di kamar tadi, mereka tidak melihat adanya hubungan khusus di antara mereka. Mengapa tiba-tiba yang satu menjadi lebih tua dan yang satu menjadi lebih muda? Tentu saja, Shen Guanghao juga bingung. Sebenarnya, ketika Luo Bin pergi, dia juga ingin keluar untuk mengantarkannya, tetapi Luo Bin membiarkannya tinggal di sini, dan dia tidak keluar. Ketika Su yang kembali, meskipun ekspresinya agak aneh, karena ada begitu banyak orang di sini, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi, dan Shen Guanghao sedikit bingung. Jadi ketika Su yang memanggil pihak lain dengan nama yang lebih tua, keterkejutan Shen Guanghao tidak kalah dari siapapun di sini.
Menurut Shen Guanghao, jika Su Yang mengenal pihak lain sebelum pergi keluar, tidak mungkin dia tidak memberitahu dirinya sendiri sebelumnya. Maka pastilah ketika Su Yang baru saja keluar, dia tiba-tiba mengetahui identitas pihak lain, dan saya percaya bahwa identitas pihak lain pasti bukan masalah kecil. Asteris-asteris tidak akan seperti ini. Shen Guanghao, yang memiliki respons cepat, dan tidak peduli apapun, bergegas menyambutnya. Keduanya mengundang Zhao Dewu ke kursi utama dan duduk bersama, sementara keduanya duduk di samping dan berpura-pura menjadi junior. Tentu saja, Zhao Dewu merasa sedikit menangis, dan temannya dengan nama keluarganya itu luar biasa. Menurutnya, melalui hubungannya, Zhao Dewu berhasil mendekati sistem pasokan dan pemasaran ginsengda, jadi sudah pasti bahwa Zhao Dewu sendiri tidak punya jalan keluar. Tetapi mengapa Zhao Dewu hanya kesempatan untuk menelepon dan kembali memperlakukannya secara berbeda? Apakah itu, ketika pihak lain hanya keluar untuk menelepon, cara khusus apa yang dia temukan? Pengusaha bermarga Sun itu juga berpikir bahwa ini adalah mata yang cemerlang. Bagaimanapun, Zhao Dewu menemukan cara yang ampuh, yang juga sangat baik untuk dirinya sendiri. Bahkan jika hanya ginsengda yang dapat menyelesaikan pembayaran untuk dirinya sendiri lebih awal, itu juga akan membuatnya tak terkalahkan dalam persaingan dengan rekan-rekannya. Tampaknya kali ini saatnya untuk berlari. Adapun orang lain di aula, saya tidak mengenal Zhao Dewu sebelumnya, dia juga tidak tahu siapa dia. Orang-orang ini hanya menebak identitas satu sama lain dari penonton. Su Yang dan Shen Guanghao, salah satu paman Zhao, saling memanggil dengan sangat ramah dan sering menuangkan anggur untuknya. Saya tidak tahu mereka mengira mereka adalah keponakannya. Faktanya, dalam hal usia mereka, keduanya juga beberapa tahun lebih muda dari Zhao Dewu, dan dapat dikatakan bahwa nama itu tepat, dan namanya adalah paman. Tentu saja, Zhao Dewu juga tahu bahwa keduanya tidak memberikan muka kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada Luo Bin. Bahkan Luo Bin menyebut dirinya paman Zhao, dan keduanya tidak berani menyebut diri mereka sebagai kakak laki-laki, bukankah mereka akan menjadi orang tua Luo Bin? Namun, meskipun para pengusaha di ruang pribadi ini tidak yakin dengan situasinya, mereka masih dapat merasakan arah angin di sini, dan mereka telah mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Zhao Dewu. Namun kali ini, Zhao Dewu menjadi selera, dan orang-orang ini minum satu demi satu, orang yang lebih muda di ruangan itu, tentu saja, bermain dengan ular itu, dan buru-buru memanggil paman Zhao. Adapun orang yang lebih tua, meskipun mereka tidak malu untuk menundukkan wajah mereka dan memanggil mereka paman Zhao, mereka juga malu untuk memanggil saudara mereka secara langsung, jadi mereka semua menggunakan nama di bawah, atau, meskipun, untuk menghindari membuat Su Yang dan Shen Guanghao berpikir bahwa mereka mengambil keuntungan. Kesal keduanya, dan semua orang di ruang pribadi, entah mereka tahu atau tidak, mencari kesempatan untuk meminta Zhao Dewu meminta nomor telepon, dan berencana untuk menemukan kesempatan untuk menghubungi perasaan di masa mendatang. Secara alami, Zhao Dewu juga berubah dari sosok marginal di awal menjadi sosok inti di mata semua orang. Meskipun dia tidak begitu terbiasa dengan hal itu, dia juga tahu bahwa semua ini berasal dari hak Luo Bin. Meskipun sampai sekarang dia tidak begitu yakin mengapa putranya dapat memiliki hubungan dengan Luo Bin, tetapi sekarang tampaknya dia telah menemukan masalah besar kali ini. Karena Zhao Dewu tahu bahwa istrinya masih menunggunya di bawah, dan tidak berencana untuk duduk lama, ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yang dan yang lainnya. Su Yang dan yang lainnya juga selalu mengantar Zhao Dewu keluar dari kamar pribadi, dan akhirnya melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal atas penolakan lembut Zhao Dewu. Zhao Dewu turun ke tempat parkir dengan membawa minuman keras. Sebenarnya, Liu Xiuping sudah menunggu kebakaran besar, karena ia menelepon beberapa kali bolak-balik, dan sekali, Zhao Dewu mengatakan bahwa ia akan turun dengan cepat, dan kemudian menelepon lagi dan lagi, sangat cepat, tetapi ia tidak bisa turun. Tentu saja ia marah padanya. Ketika Liu Xiuping melihat Zhao Dewu terhuyung-huyung, ia segera menyapa dengan tidak senang berkata, "Apa yang kau lakukan untukmu? Bagaimana kau bisa turun?" "Ya, istriku marah." "Ayo, lihat komunike lama." Zhao Dewu, bangga pada dirinya sendiri, membuka postur tubuhnya dan ingin memeluk Liu Xiuping di masa lalu. Tentu saja, Liu Xiuping tidak bisa terlalu dekat dengan pihak lain di depan umum, mengerutkan kening, dan mendorong Zhao Dewu, yang penuh alkohol, berkata dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Ini kerumunan besar.
Apakah terlalu banyak? Publik yang besar. Zhao Dewu melihat sekeliling tempat parkir yang kosong sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, silakan, istri. Bagaimana dengan kita berdua? Bagaimana dengan orang lain? Tidak ada yang mengawasi. Oke, cepat dan pergi. Anak-anak semua menunggu di rumah. Tuan istri yang patuh. Zhao Dewu, yang dalam suasana hati yang sangat baik, memberi hormat kepadanya dengan berlebihan, dan kemudian terhuyung-huyung ke mobilnya. Tentu saja, Liu Xiuping menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bahkan, menurutnya, suaminya pasti kesulitan berbisnis malam ini, jadi dia sangat bingung. Pasti ada rasa sakit di hati saya, tetapi tidak ada cara untuk berbisnis adalah menghasilkan uang dan kehilangan uang. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka hanya akan menghasilkan uang tetapi tidak kehilangan uang. Sekarang mereka hanya dapat menyalahkan nasib buruk keluarga mereka sendiri. Liu Xiuping mengikuti mobil dan meninggalkan tempat parkir setelah menyalakannya. Mobil itu melaju di jalan, dan Zhao Dewu, yang duduk di kopilot, menyanyikan sebuah lagu, diiringi dengan 5 nada yang tidak lengkap dan keadaan menangis dan meratap. Tentu saja Liu Xiuping yang mendengarkan mobil itu mengerutkan kening. Liu Xiuping tidak tahan pada akhirnya, dan berkata, Zhao tua, bisakah kamu berhenti bernyanyi? Zhao Dewu dalam suasana hati yang baik mendengar ini, hehe. Sambil tersenyum, ada apa dengan istriku? Apakah menurutmu suamimu bernyanyi dengan buruk? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu sendiri belum menghitungnya? Hehehehe, Zhao Dewu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tersenyum. Melihat ini, Liu Xiuping berkata, Lao Zhao, aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebenarnya, ada untung dan rugi dalam berbisnis. Kali ini, aku akan kembali lain kali. Aku tidak perlu bersikap dekaden seperti itu. Dekadensi. Zhao Dewu mendengarkan sejenak, lalu langsung tertegun dan tertawa, istri. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku dekaden? Kamu juga mengakuinya, meskipun kamu biasanya bernyanyi sedikit, itu tidak terlalu buruk. Itu sangat mengerikan. Kamu dapat menarik serigala di alam liar. Hehehehehe. Zhao Dewu mendengar ini sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa sebentar, lalu berkata, kamu. Istri, aku tidak dekaden, aku senang. Biarkan aku memberitahumu. Mari kita bicarakan bisnis ini. Keluarga kita akan segera kaya. Pembicaraan selesai. Liu Xiuping tentu saja terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, tidak bisakah kamu? Ketika kamu menelepon sebelumnya, kamu tidak memberitahuku bahwa ambang batas untuk proyek ini terlalu tinggi, dan perusahaan kita tidak memenuhi standar. Mengapa tiba-tiba dibicarakan lagi? Apakah itu? Apakah kamu membuatku bahagia? Lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin aku begitu membosankan? Pada saat itu aku pikir itu tidak mungkin, siapa yang mengira itu akan berbalik lagi nanti? Coba tebak, putra kita benar-benar mengenal Luo Jin Sengda. Apa? Kamu bilang pasukan kita mengenal Presiden Luo. Ini tidak mungkin. Lihat, kamu masih tidak percaya. Dan bukan hanya putra kita yang mengenal Presiden Luo, mereka juga cocok satu sama lain. Presiden Luo benar-benar memanggilku Paman Zhao. Ah, tidak, Bos Jin Sengda akan memanggilmu Paman Zhao. Bukankah Luo beberapa tahun lebih tua dari putra kita? Bagaimana mungkin, meskipun aku tidak tahu berapa umur Tuan Luo tahun ini. Tapi kalau dilihat-lihat, dia seharusnya hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Mungkin tidak seusia denganmu, seumuran denganku. Panggil saja pamanmu, bukankah begitu? Aku merasa aneh saat itu, dan ingin dia memanggil kakak Zhao, tetapi mereka tidak senang lagi, memanggil paman seperti yang dipanggil Zhao. Kamu tidak ada di sana. Jika kamu ada di sana, kalian semua tersipu. Petik 2. Tapi ini terlalu dibesar-besarkan. Apakah kamu pikir itu dibesar-besarkan? Aku tentu saja berpikir begitu. Aku tidak menyangka pasukan kita cukup kuat, dan kita bahkan bisa mengenal bos besar Jin Sengda. Liu Xiuping memikirkannya dengan hati-hati sebelum berkata, menurutku bukan karena putra kita hebat. Apakah kamu pernah melihat teman sekelasnya? Teman sekelas, itu benar. Saat itu, tentara memiliki teman sekelas bernama, siapa Zhang? Zhang Yu. Ya, Zhang Yu. Lihat pikiranku. Ya, Zhang Yu mengatakan bahwa dia datang untuk makan bersama seorang teman, Jun Jun dan Qian Qian datang bersamanya, dan teman yang dia katakan mungkin adalah Luo. Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu pernah melihat Zhang Yu?
Kenapa tidak? Itu adalah pemimpin pasukan mereka. Lagi pula, bukankah aku sudah memberitahumu beberapa kali? Mengapa kamu tidak mengingatnya? Apakah kamu sudah memberitahuku tentang itu, Zhang Yu? Mengapa aku tidak terkesan? Otakmu, gali saja dan hilangkan, lalu masukkan pasta ke dalamnya. Zhang Yu adalah pemimpin pasukan kelas militer, siswa terbaik di kelas mereka, dan nilainya adalah 10 besar di sekolah. Ah, karena Zhang Yu belajar dengan sangat baik, bagaimana dia bisa menjadi teman baik dengan pasukan kita? Lihat kata-katamu, apa yang salah dengan pasukan kita, mengapa kita tidak bisa berteman dengannya? Liu Xiuping berkata dengan tidak senang. Tidak, maksudku Zhang Yu adalah seorang siswa di 10 tahun pertama sekolah, tetapi pasukan kita berada di ekor bangau di tahun ajaran, dan itu adalah yang pertama di kelas. Aku terkejut, bagaimana mungkin dua orang berbicara? Kamu bertanya padaku siapa yang aku tanyakan, tetapi mereka berdua telah menjalin hubungan yang lebih baik sejak sekolah, dan aku telah melihat mereka pergi beberapa kali setelah sekolah. Bahwa Zhang Yu melihatku bibi Liu setiap kali, bibi Liu pendek, ya anak yang baik dan sopan. Dan aku menyebut Zhang Yu beberapa kali denganmu, tetapi kamu tidak pernah masuk ke hatimu lagi. Apakah aku biasanya sibuk dengan pekerjaan? Zhao Dewu berkata sedikit malu. Kamu selalu sibuk, kamu selalu menggunakan alasan sebagai alasan sibuk. Aku membiarkanmu mengendalikan anak-anak, dan kamu tahu cara melatihnya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu belum menyentuh cahaya putramu. Aku melihatmu sebagai seorang ayah. Tidak sebaik seorang putra, itu berhasil. Baiklah, baiklah. Aku tahu, aku tidak akan bisa mengubahnya di masa depan. Zhao Dewu buru-buru memesan tiket untuk bertarung demi istrinya untuk memadamkan api, dan setelah beberapa saat berkata, ya. Jadi menurut ini, keluarga Zhang Yu ini seharusnya cukup kaya, kan? Seharusnya begitu. Aku pernah mendengar tentara mengatakan beberapa kali sebelumnya. Faktanya, sejak tentara masuk sekolah, kelas mereka tidak memungut biaya lain-lain. Aku juga bertanya, tentara mengatakan bahwa biaya-biaya ini semua dari biaya kelas. Dan kelas-kelas ini dibayar oleh Zhang Yu. Jadi keluarga Zhang Yu seharusnya kaya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak uangnya. Aku ingat Jun Jun mengatakan bahwa keluarga Zhang Yu membuka pabrik pakaian. Pabrik pakaian. Zhao Dewu mengerutkan kening dan meremas-remas perusahaan pakaian besar di kota itu, berkata, jika kita mengatakan bahwa kota itu juga merupakan grup pakaian terbesar di Yonghui. Tetapi nama belakang pemiliknya adalah Zhou, bukan Zhang. Aku tidak tahu tentang itu. Kamu hanya bisa kembali dan bertanya kepada tentara. Sepertinya memang hanya itu yang bisa terjadi. Zhao Dewu mengangguk, lalu tersenyum bangga lagi, tapi tidak peduli apa, jika Zhang Yuzhen itu begitu kuat, kita juga bisa mengandalkan paha, sekarang kupikir sulit untuk tidak menjadi kaya. Kamu berpikir untuk menjadi kaya sepanjang hari. Apakah kamu ingat anakmu? Apakah kamu ingat tentara? Ini yang pertama di kelas. Kamu tidak bisa menggunakan energi apapun. Oh, itu dia, aku tahu. Setelah waktu yang sibuk ini, aku yakin, kamu bisa tenang. Kalau begitu, katakan saja. Jangan asal bicara saat itu. Juga, jangan membentak anakmu. Lukisan cat minyak harus diucapkan dengan baik di masa depan. Aku mengerti, tenanglah. Begitu Zhao Dewu sampai di rumah, dia tidak sabar untuk mendorong pintu kamar putranya, tetapi yang mengejutkannya, pintu itu ternyata dikunci oleh Zhao Zijun. Dia ingin mengetuk pintu. Kemudian saya melihat sebuah catatan di pintu dengan kata-kata, jangan ganggu saat kamu tidur, silakan datang lebih awal jika terjadi sesuatu. Melihat ini, Liu Xiuping tidak membiarkan Zhao Dewu mengetuk pintu, membiarkannya mengatakan sesuatu besok pagi. Zhao Dewu tidak punya pilihan selain mengetuk pintu kamar putrinya, tetapi untungnya putrinya belum tidur, dan dia sedang membaca di kamar saat itu. Qiqian belum tidur. Zhao Dewu datang ke tempat tidur putrinya dengan wajah ramah dan duduk. Besok tidak ada kelas. Apa yang kamu lakukan di tempat tidur sepagi ini? Zhao Ziqian berkata, mengerutkan kening lagi, dan berkata, Ayah. Berapa banyak anggur yang kamu minum? Mengapa ada begitu banyak alkohol di tubuhmu? Tidak banyak yang bisa diminum. Aku akan menggosok gigi sebentar lagi. Ngomong-ngomong, Qian, ayah bertanya sesuatu padamu, apakah Zhang Yu itu mengenal Luo? Tentu saja aku tahu, dan Lao Luo mengundang kita untuk makan malam, banyak sekali yang lesat.
Semua yang belum pernah aku makan sebelumnya. Setelah mendengar ini, Zhao Dewu berpikir, Kikian. Mengapa kamu memanggilnya Lao Luo? Dia begitu besar sehingga cukup untuk menjadi pamanmu. Zhao Ziqian mendengar berkata, itu bukan yang ingin aku panggil. Luo lah yang membuat kita memanggilnya seperti itu. Bukan haknya untuk tidak memanggilnya. Juga, aku mendengar dia memanggil kakak laki-lakinya secara pribadi. Adik laki-laki. Zhao Dewu mendengar setrum. Melihat ini, Zhao Ziqian berkata, oh, aku lupa mengatakan bahwa hari ini, kakak Zhang Yu menerimaku sebagai adik perempuanku, jadi dia hanya kakak laki-lakiku. Zhao Dewu terkejut ketika mendengar ini, tetapi alih-alih marah, dia sangat senang. Sibuk, ya, Kian. Tahukah kamu, apa hubungan antara Luo dan Zhang Yu? Aku tahu, Zhao Ziqian mengangguk, dan berkata, kakek adalah ketua perusahaan Lao Luo. Lao Luo, tentu saja adalah bawahan saudara Gong. Apa? Zhao Dewu terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, maksudmu, Jin Sengda, adalah perusahaan Zhang Yu. Jin Sengda, Zhao Ziqian mendengarkan, dan berkata, apa Jin Sengda? Hanya perusahaan Luo tua itu. Itu Jin Sengda. Zhao Dewu buru-buru menjelaskan. Zhao Ziqian kemudian mengerti, mengangguk, dan berkata, oh, Luo tua itu tidak memberitahu kita perusahaan apa itu. Mungkin, Zhao Dewu mengangguk ketika dia mendengar bahwa Zhang Yu sebenarnya adalah bos di balik Jin Sengda. Dia pikir matanya cerah lagi, kan? Jadi ketua Jin Sengda bukanlah teman baik putranya. Itu hebat. Zhao Dewu pasti sangat bersemangat dan berteriak. Tentu saja, dia dikejutkan oleh Zhao Ziqian yang tidak siap. Bahkan Liu Xiuping yang berada di luar pun berlari masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hei, kamu ketakutan setengah mati. Apa yang kamu lakukan? Hantu itu berteriak di tengah malam. Liu Xiuping tidak senang. Ya, ayah, apa yang kamu lakukan? Zhao Ziqian juga sangat kesal. Tentu saja, Zhao Dewu tahu bahwa dia agak sakit dan buru-buru berkata, tidak ada. Tidak ada, aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ngomong-ngomong, istriku, aku punya kabar baik, kamu punya seorang putra tambahan. Anak Tuhan, apa yang kamu katakan? Tentu saja Liu Xiuping tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Dewu. Zhao Dewu tertawa, katakan padamu. Zhang Yu mengakui saudari kita Qianxi sebagai saudara perempuan. Bukankah itu berarti kamu punya seorang putra tambahan? Ketika Liu Xiuping mendengar ini, dia berkata sambil tertawa kecil, aku bilang apa yang kamu inginkan. Zhang Yu mengakui Qian sebagai saudara perempuannya, yang sama dengan jumlah putraku. Logika apa yang kamu miliki? Ibuku benar, Zhao Ziqian mengerutkan kening. Bahkan jika Zhang Yu mengakui aku sebagai saudara perempuan dan ibuku, itu tidak masalah. Liu Xiuping berkata, kamu bisa bicara omong kosong dalam sehari. Jangan bicara omong kosong saat keluar, kalau kamu kesal Zhang Yu, jangan repot-repot. Hei, kamu tidak mengerti, rumah kita sekarang sedang berjalan. Ngomong-ngomong, telepon berdering. Zhao Dewu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari teman lamanya. Dia buru-buru menghubungkan dan tertawa, Old Sun sudah berakhir. Hehehe, kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Zhao Dewu, dalam suasana hati yang baik, bercanda memegang ponselnya dan meninggalkan kamar putrinya melihat ini. Ibu dan anak perempuan Liu Xiuping hanya bisa saling memandang, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Waktu untuk ujian masuk perguruan tinggi berlalu dengan cepat, dan para kandidat yang meninggalkan ruang ujian akhirnya meringankan beban selama bertahun-tahun. Meskipun hasil akhirnya masih terlalu dini bagi orang-orang muda yang baru saja melewati tantangan tingkat neraka ini. Tetapi bahkan dengan bekas luka di sekujur tubuh, ketenangan saat ini tampak berharga bagi mereka. Akhir ujian, disertai dengan para senior tahun ketiga yang menyerahkan budak untuk bernyanyi, dan saudara kandung tahun kedua harus mengambil langkah berat dan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelas mereka. Bagi guru kelas di kelas 1 dan 2, ujian akhir akan segera dimulai setelah ujian masuk perguruan tinggi, dan nilai kelas yang mereka bawa terkait dengan semua manfaat dan kehormatan mereka tahun ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sedikit pun santai. Kelas 12 melanjutkan kondisi belajar yang penuh tekanan di bawah kendali Li Yunliang. Zhang Yu tidak memiliki pengaturan khusus akhir-akhir ini, dan kehidupan hampir sama seperti sebelumnya. Namun,
Begitu Zhao Zijun berinisiatif untuk mengundangnya makan malam di rumah, tetapi di meja makan, ia justru dianggap sebagai anak oleh Liu Xiuping, yang tak pelak membuatnya merasa aneh. Meskipun Zhang Yu sebelumnya telah mengakui Zhao Ziqian sebagai saudara perempuannya, ini tidak berarti bahwa Liu Xiuping adalah ibunya sendiri, oke. Namun, karena pihak lain adalah seorang yang lebih tua, dan hubungannya dengan Zhao Zijun lebih baik, ia secara alami malu untuk menolak pendekatan Liu Xiuping kepada kerabat di hadapannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengenali ibu baptis pihak lain di bawah ekspresi senyumnya. Namun, ketika Zhang Yu mengenali ibu baptis itu, masalah lain muncul, tentu saja, hubungannya dengan Zhao Zijun. Faktanya, menurut kelas, Zhang Yu 2 bulan lebih muda dari Zhao Zijun. Jika ia mengenali ibu baptisnya, bukankah Zhao Zijun akan menjadi kakak laki-lakinya sendiri? Bagaimana mungkin ini mungkin? Untungnya, Zhao Zijun selalu mengatakan bahwa kecerdasan intelektualnya tidak cukup dan kecerdasan emosionalnya datang bersama-sama. Jadi dia juga bersikeras bahwa Zhang Yu lebih tua darinya dan harus terus dipanggil Zhang Yu. Itu juga dapat dianggap sebagai hal yang memalukan, dan menemukan langkah untuk melewatinya. Itu saja, keluarga Zhao juga mulai baik-baik saja. Mencari Zhang Yu untuk makan di rumah, ditambah Zhang Yuping juga sendirian di rumah. Secara alami, dia dan keluarga Zhao semakin dekat. Dalam sekejap mata, waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya untuk ujian akhir. Dalam beberapa hari terakhir, guru-guru dari berbagai mata pelajaran menggosok minyak mereka sendiri berulang-ulang tanpa masalah. Para siswa dapat mengangguk dan terus berpura-pura tidak tahu. Mengenai seberapa banyak hal-hal ini dapat membantu mereka pada akhirnya, mereka hanya dapat pergi ke ruang ujian dan membicarakannya. Yu Meixiu, seperti setiap saat, meluangkan waktu untuk menelepon dan menyemangati putranya. Meskipun dia sekarang belajar karena stres, dia kurang penting daripada putranya. Tentu saja, tidak mungkin bagi Zhang Yu untuk terlalu mengkhawatirkan ibunya. Dia menepuk pantatnya untuk memastikan bahwa dia masih akan puas dengan lembar jawaban sebelum dia meletakkan teleponnya dengan puas. Faktanya, selama periode ini, tidak hanya Zhang Yu, semua orang di kelas 12 berada di bawah berbagai tekanan. Tentu saja, ujian masuk tahun kedua lebih penting daripada ujian masuk tahun pertama. Anda perlu tahu bahwa setelah kelas 2, itu adalah kelas 3. Orang-orang ini akan segera menghadapi titik balik penting dalam hidup mereka. Bahkan kelas 2 telah menentukan bahwa prestasi kelas 3 mereka tidak berlebihan. Tentu saja, semua orang akan memperhatikan mereka berdiri. Sebentar lagi, saatnya ujian resmi. Suasana keseluruhan SMP nomor 1 tenang dan cuacanya cerah. Namun, cuaca tidak menentukan segalanya. Bahkan, banyak siswa masih merasakan awan gelap di hati mereka. Banyak orang berharap dapat memperoleh nilai bagus dalam ujian ini, jika tidak, cukuplah bagi orang tua mereka untuk minum seteguk. Bangun pagi-pagi, Zhang Yu sarapan dan kembali ke sekolah. Karena ujian belum dimulai, sebagian besar siswa berdiri di lapangan dan berbicara satu persatu. Setelah Zhang Yu tiba, ia segera menemukan 12 kelas di antara kerumunan. Semua orang melihat Zhang Yu datang, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh SMP nomor 1, tidak ada ketua kelas, dan pengaruhnya sebesar Zhang Yu. Setelah Zhang Yu menyapa semua orang, tentu saja ia juga ikut berbicara. Zhao Zijun berkata kepada Wu Jie, "Gendut, kamu baru-baru ini mengaktifkan mode perlindungan skala penuh dan bahkan belajar di toilet. Bagaimana? Dengan tekad yang begitu besar, kamu seharusnya puas dengan hasil ujian ini. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu?" Wu Jie berkata dengan percaya diri, "Aku belum mendengar apapun di luar jendela baru-baru ini, dan hanya membaca kitab suci. Aku juga dapat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aku memiliki keyakinan paling besar dalam ujian ini." Tan Xiaonan mendengar senyuman dan berkata, gemuk. "Apa yang menurutmu bisa kamu lakukan kali ini?" "Yah, ini, kurasa. Mungkin, belum tentu, katakanlah. Tingkatkan setidaknya 6 atau 7 poin. Pukul 6 atau 7. Orang-orang di sekitarnya mendengar setrum. Diikuti dengan senyum pahit. Zhao Zijun tertawa, "Si gendut. Kelas kita hanya memiliki 50 orang. 6 atau 7 poinmu sebenarnya masih di ekor bangau. Tidak bisakah kau meningkatkannya sedikit lagi?" Wu Jie berkata tanpa kata-kata, "Silakan. 6 atau 7 poin sudah banyak,
itu telah melampaui tingkat pertumbuhan PDB negara kita, oke. Dan kinerjaku saat ini sudah pada tingkat yang tinggi, dan itu bukan masalah pertumbuhan. Sangat mudah. Tan Xiaonan tertawa, oke. Orang gendut sudah bisa memiliki kepercayaan diri ini, itu sudah bekerja sangat keras. Lao Zhao, jangan terus membicarakan orang lain. Berapa banyak poin yang bisa kau tingkatkan sendiri? Aku, Zhao Zijun berkata tanpa daya, aku tidak kecewa untuk tumbuh. Jika kau ingin aku tumbuh, maka kita harus mentransfer semua beberapa tahun terakhir sekolah kita ke kelas kita. Jiang Shuai menyela sambil tersenyum, si tua Zhao. Jika kau membiarkan kami mendengar Tuan Li, dia bisa memakanmu di tempat. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa saat mendengar ini. Gu Jie tersenyum dan berkata, hasil monitor telah berada di urutan ke-9 atau ke-10 dalam 2 tahun terakhir. Saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk melangkah lebih jauh tahun ini. Ketika Zhang Yu melihat semua orang di sekitarnya, dia melihat dirinya sendiri, diikuti oleh senyuman, dan berkata, sangat sulit. Kami memiliki banyak sekolah untuk dipelajari, dan tidak mudah untuk melampauinya. Semua orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar ini. Faktanya, dalam hal kinerja saja, lebih sulit untuk ditingkatkan saat Anda maju. Faktanya, 10 susunan teratas sebelum tahun ajaran hampir stabil. Bahkan jika ada perpindahan sesekali, itu juga merupakan perpindahan timbal balik dari 10 siswa teratas. Pada saat yang sama, hampir semua siswa 10 teratas sekarang berada di kelas roket. Satu-satunya orang di tengah yang tidak berada di kelas roket adalah Zhang Yu. Bagi mereka yang berada di kelas 12, Zhang Yuneng termasuk di antara pemain terbaik di kelas roket sebagai kelas biasa, yang sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika Zhang Yu diminta untuk meningkatkan peringkat tahun ajaran, saya khawatir itu sudah sulit bagi orang kuat. Zhao Zijun tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya ingin mengatakan itu. Bos kita tidak muncul dengan semua kekuatan. Jika bos meluangkan waktu untuk belajar, kelas roket akan menjadi kentut. Orang-orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, orang-orang ini tidak berpikir bahwa kata-kata Zhao Zijun adalah tamparan bagi Zhang Yu. Faktanya, orang-orang yang paling mengenal Zhang Yu adalah mereka yang berada di kelas 12. Untuk semua orang di kelas 12, mereka harus memilih Zhang Yu untuk memilih siapa yang paling tidak serius di kelas. Berbicara tentang status belajar Zhang Yu, pada dasarnya 3 hari untuk menangkap ikan dan 2 hari untuk menangkap jaring. 1 cuti lebih dari sebulan, dan tidak seorang pun dapat ditemukan selama lebih dari sebulan. Bahkan jika sulit untuk kembali ke sekolah, saya akan tertidur ketika saya baik-baik saja di kelas, dan terkadang saya diam-diam bermain di ponsel saya, dan tidak ada guru yang akan menjaganya. 10 tahun pertama sekolah hanyalah keajaiban yang tak terbayangkan. Siapapun di kelas 12 mengenali Zhang Yu sebagai seorang jenius, dan juga seorang jenius super di antara para jenius. Bagi mereka, Zhang Yu, seorang jenius super, tampaknya tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk belajarnya, atau dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Zhao Zijun. Kelas roket adalah kentut. Selama Zhang Yu sedikit lebih serius, bahkan dengan intensitas belajar wufat, hasil menghancurkan kelas roket itu mudah. Aku akan pergi. Aku belum bisa meledak, tapi aku belum mendengarnya dengan baik. 12 kelas di ujung derek. Apakah kamu begitu bodoh? Tiba-tiba terdengar suara, Si penelepon merasa tidak nyaman, dan ke-12 orang yang sedang mengobrol di kelas itu pun mengubah raut wajah mereka secara bersamaan. Mereka segera menoleh dan melihat ke arah pembicara. Pada saat ini, ketiga orang itu berkumpul, dan mereka sangat menarik perhatian. Sebagian besar dari ke-12 kelas itu tidak mengenal beberapa orang. Hanya 1 orang di kelas itu yang mengenal 3 orang pada saat yang bersamaan. Itu adalah Su Qianqian. Tentu saja, dia juga mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan beberapa orang itu. Wu Jie menatap ketiga orang itu dengan ekspresi sedih, dan berkata, siapa kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa menyela itu tidak sopan? Hah, Lei Tianyu melirik Wu Jie dan mengabaikannya, sebaliknya dia menatap Su Qianqian dan tersenyum, Qianqian. Mengapa aku melihat teman sekelas lama itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Aku berada di kelas pada awalnya, tapi aku menjagamu dengan baik. Semua orang di kelas 12 terkejut. Su Qianqian saling kenal dan secara alami mengalihkan perhatiannya satu sama lain.
Tentu saja, Su Qianqian tidak senang dengan cara bicaranya. Dia menatap Lei Tianyu dengan dingin, dan berkata, Lei Tianyu, kita baru saja bertemu di satu kelas. Kau bahkan tidak dihitung sebagai teman sekelasku yang lama. Melihat itu, yang di sebelahku ini adalah teman sekelasku yang lama. Kau tidak memenuhi syarat. Hehehehe. Orang-orang di sekitarnya tertawa pada saat yang sama. Ketika Lei Tianyu mendengar ini, tentu saja, ada ekspresi tidak senang di wajahnya. Wu Jie tertawa, jangan bercanda. Jangan menempelkan emas di wajahmu di masa depan, kau seharusnya berada di kelas 5. Katakan padamu, kita di sini sekarang, tetapi para pemimpin serikat mahasiswa sedang mengadakan pertemuan kelompok. Sebaiknya kau pergi lebih jauh. Karena, tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha. Semua orang di kelas 12 tertawa ketika mereka mendengarnya. Gendut, apa yang kau katakan? Zai Kai di sebelah Lei Tianyu tampak marah, dan orang lain menatap Wu Jie dengan ekspresi yang buruk. Apa yang kamu katakan? Zhao Zijun juga melirik beberapa orang dan berkata dengan jijik, pemimpin bicara. Tentu saja, kalian ikan kecil yang lain-lain tidak mengerti. Saya menyarankan Anda untuk melangkah lebih jauh dan bergegas. Berhati-hatilah lain kali saya mengatur Anda pergi ke toilet. Petik 2. Kamu. Zai Kai marah pada saat itu. Tentu saja, Lei Tianyu juga memiliki wajah Tai King, tetapi dia mengabaikan Zhao Zijun dan Wu Jie, tetapi malah menatap Zhang Yu. Lei Tianyu tentu saja mengenal Zhang Yu, seorang tokoh sekolah yang telah terkenal sejak sekolah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Zhang Yu di sekolah menengah pertama. Paparan namanya di sekolah bahkan lebih tinggi daripada kepala sekolah, terutama gadis-gadis yang menyebut nama Zhang Yu ketika semuanya baik-baik saja, jadi Anda tidak mungkin tahu. Lei Tianyu dan Zhang Yu saling bertatapan dan berkata dengan dingin, Zhang Yu, jangan kira kau ketua serikat mahasiswa, kau boleh melakukan apapun yang kau mau di sekolah. Kau ingat, alasan mengapa kau bisa menjadikan dirimu ketua adalah karena aku sama sekali tidak menyukai serikat mahasiswa sampah di sekolah menengah. Sambil berbicara, dia menatap Wu Jie dan Zhao Zijun lagi, mencibir, karena serikat mahasiswa sampah. Semuanya sampah. Itu membuat orang sakit. Kalimat Lei Tianyu dapat dikatakan menyinggung kelas 12 dalam sekejap, karena serikat mahasiswa sekolah menengah nomor 1 saat ini pada dasarnya didominasi oleh kelas 12. Pihak lain mengatakan bahwa serikat mahasiswa itu semua sampah. Bukankah mereka memarahi lebih dari separuh siswa di kelas 12? Tentu saja mereka marah. Sial, apa yang kau katakan? Kau berhutang padaku. Lihatlah dirimu seperti beruang. Tidak ada yang ingin siswa menyapu lantai. Itu nafsu untuk tumbuh dewasa. Keluar dari sini. Kedua belas kelas yang terbakar amarah, tentu saja, dikelilingi oleh mereka. Jika ini bukan di alun-alun sekolah sekarang, mereka benar-benar ingin maju dan saling menendang. Lei Tianyu menatap orang-orang itu dengan senyum yang tidak bermoral, dan berkata, mengapa? Kelompok bodoh itu marah. Apakah kalian masih ingin memukul orang? Oke, aku berdiri di sini, aku melihat siapa yang berani menyentuhku. Bajingan, tidakkah kau pikir aku berani? Wu Jie, yang terbakar oleh amarah yang marah, hendak bergegas dan meninjunya. Melihat ini, Zhao Zijun dan Li Jie buru-buru menangkap Wu Jie yang impulsif. Meskipun mereka juga cukup frustrasi, Wu Jie tidak boleh dibiarkan melakukan apapun. Gemuk, jangan lakukan itu. Ya gemuk, tenanglah. Sementara Zhao Zijun dan Li Jie membujuk, Lu Zikuan, Jiang Shuai dan Kai Bin juga datang untuk memegang Wu Jie. Kau tahu bahwa itu di taman bermain sekolah dan hari ini adalah ujian akhir. Jika terjadi pemukulan, itu akan sulit bayangkan. Apa yang terjadi? Seorang gadis cantik datang dan menghampiri kerumunan. Seorang anak laki-laki mengikutinya. Meskipun gadis itu terlihat menarik, masih ada orang-orang yang mengenalnya di sekitarnya, karena dia adalah pemimpin daftar prestasi sekolah yang berusia 10 tahun, siswa terbaik di sekolah, kepala kelas roket, Mao Tongtong. Ada juga banyak orang yang mengenal anak laki-laki di sebelahnya. Dengan tambahan Lei Tianyu, seorang anggota kelas roket, 3 segitiga besi yang paling baik dipelajari oleh ketiga sekolah datang pada saat yang sama faktanya. Ketika Lei Tianyu bertengkar dengan kelas 12, baru saja, para siswa di kelas 5 telah mengetahuinya, dan tentu saja pergi untuk memberitahu Mao Tongtong dan Guo Bohan. Sebagai pengawas kelas roket,
keduanya biasanya bertanggung jawab atas kedisiplinan kelas. Tentu saja, mereka harus datang dan melihat bersama untuk menghindari sesuatu yang terjadi sebelum ujian. Zhang Yu Mao Tongtong tentu saja pernah bertemu, tetapi keduanya tidak terlalu akrab, mereka hanya saling bertemu dan bahkan tidak mengatakan apapun. Namun, Su Qianqian pernah ke kelas roket, dan keduanya relatif akrab, dan mereka memiliki hubungan pribadi yang baik ketika mereka berada di kelas roket, sehingga mereka secara alami dapat berbicara. Mao Tongtong datang ke kerumunan, dan secara alami merasa bahwa suasananya salah, dan sekarang dia hanya bisa melihat Su Qianqian yang lebih akrab, berkata, "Qianqian. Apa yang terjadi?" Su Qianqian mengerang sejenak, dan berkata, "Tongtong, kita baru saja mengobrol, dan Lei Tianyu tiba-tiba berlari untuk membuat masalah. Sebaiknya kau biarkan dia pergi dari sini. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, aku tidak dapat menjamin reuni kelas kita tidak akan memukulnya." Ketika Mao Tongtong mendengar ini, dia menoleh ke Lei Tianyu dan berkata, "Lei Tianyu, ujian akan segera tiba. Apakah ada yang tidak dapat aku ubah di lain waktu?" Lei Tianyu berkata, "Pemimpin ragu. Aku sama sekali tidak dapat menyalahkanku untuk ini. Mereka membual bersama, dan aku tidak dapat mendengarnya. Salahkan saja, kau hanya dapat menyalahkan mereka karena memilih sesuatu terlebih dahulu." Mao Tongtong mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, "Apa yang kau pedulikan? Apa yang orang-orang suka katakan di kelas 12 adalah urusan mereka sendiri. Mengapa kau tidak dapat mengurusnya?" Lei Tianyu berkata, "Ketua, itu bukan wewenangku. Jika kelas mereka berbicara sesuatu secara pribadi, yang lain tidak dapat mendengarnya, tidak apa-apa. Tetapi menyombongkan diri di tempat umum seperti itu, dan merendahkan kelas kita, aku ini tidak dapat menerimanya. Apa yang telah mereka remehkan dari kita?" Guo Bohan mendengar sela itu. "Siapa yang meremehkanmu? Jangan bicara omong kosong." Wu Jie menyela dengan keras. "Belum." Lei Tianyu mengangkat tangannya ke arah Zhao Zijun dan berkata, "Itulah yang baru saja dia katakan. Selama Zhang Yuken belajar dengan giat, kelas roket kita bahkan tidak menghitung kentut di depan Zhang Yu." Orang-orang di sekitarku mendengar ini dan melihat ke arah Zhao Zijun. Tentu saja, Zhao Zijun sedikit malu. Dia memang mengatakan hal seperti itu tadi, tetapi pembicara sejarah partai tidak mendengarkannya dengan sengaja. Siapa yang tahu bagaimana menjadi begitu pintar? Dia kebetulan didengar oleh Rockets. Guo Bohan menoleh ke Zhao Zijun dan berkata, "Teman sekelas ini. Bisakah kamu bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan ini?" Meskipun Zhao Zijun sedikit malu, dia mengangguk dan berkata, "Aku memang mengatakannya." "Itu salah, aku bisa meminta maaf padamu." "Minta maaf?" Potong. Lei Tianyu berkata terus terang, "Apa yang menurutmu baik? Jika permintaan maaf berguna, apalagi yang polisi lakukan?" Zai Kai, yang telah berdiri di samping Lei Tianyu, juga menyela, "Tidak. Anakmu bisa bingung dengan mengatakan permintaan maaf. Kamu harus berlutut di depan umum dan mengakuinya." "Sial, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mempermalukan TMD-mu? Apakah kamu pikir kelas 12 kita adalah penindas?" Wu Jie dan Lu Zikuan mendengar ini, dan tentu saja mereka marah. Mao Tongtong menyaksikan kemarahan yang baru muncul dan buru-buru berseru, "Tolong diam. Tolong tenang dan gelisah." Saat dia berbicara, orang-orangnya juga berada di tengah kerumunan, agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, diikuti dengan berkata, "Saya percaya bahwa dalam masalah ini, ekspresi yang tidak pantas telah muncul, tetapi tidak peduli apapun, semua orang adalah alumni sekolah, dan tidak perlu membuat hal-hal menjadi begitu kaku. Saya harap semua orang dapat melihat persahabatan sekolah. Mundurlah, itu saja." "Oke." Saat Mao Tongtong berbicara, dia buru-buru mengedipkan mata pada Su Qianqian, berharap dia dapat membantu menyelesaikannya juga. Meskipun Su Qianqian juga sangat marah, tetapi melihat gesekan antara kedua belah pihak, jika benar-benar bertengkar, saya percaya bahwa itu tidak baik untuk siapapun, dan hanya dapat memainkan peran pembawa damai, menyela. Oke, saya akan segera mengikuti ujian. Sekarang, tidak perlu bagi kita untuk memengaruhi keadaan ujian untuk orang-orang seperti ini. Saya tidak berpikir begitu. Gendut, Lao Zhao, Lao Lu, kalian semua beri saya muka, jangan urus mereka lagi. Petik 2. Zhao Zijun dan Wu Jie memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Su Qianqian. Tentu saja, mereka tidak dapat membantu pihak lawan,
dan akhirnya melotot marah ke Lei Tianyu. Tentu saja, dia juga berencana untuk tidak mengabaikan anjing gila lainnya. Siapa yang tahu kapan orang-orang di kelas 12 akan melangkah lebih jauh? Lei Tianyu mendengus dan berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan sekelompok sampah? Cari saja sekolah ekskavator dan jadilah koki. Lei Tianyu. Mao Tongtong mendengar bahwa wajahnya tiba-tiba berubah. Untuk mengetahui bahwa masalah itu harus diselesaikan, Lei Tianyu sebenarnya harus menambahkan bahan bakar ke api, bukankah itu akan membuat segalanya lebih besar? Dapat dikatakan bahwa seperti pemikiran Mao Tongtong, Lei Tianyu langsung kesal dengan shift ke-12. Apa yang kamu katakan, bajingan? Tepat ketika Lei Tianyu, sekelompok orang yang sudah putus asa dan putus asa di kelas 12, ingin mengabaikan konsekuensinya. Oke, semua diam. Zhang Yu, yang belum berbicara, melesat keluar dari kerumunan. Zhang Yuyi berbicara kepada semua orang di kelas 12 yang sudah marah, dan mereka pun terdiam sesaat. Hal ini tentu saja membuat Mao Tongtong dari kelas 5 menyadari bahwa prestise Zhang Yu di kelas itu memang tidak biasa. Zhang Yu mendatangi Lei Tianyu, menatapnya dan berkata, wah. Aku tidak menyangka kau gila. Lei Tianyu juga menatap Zhang Yu dan berkata terus terang, belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Zhang Yu, jangan berpikir kau adalah ketua serikat mahasiswa, anggap saja semua orang di sekolah takut padamu. Kau harus ingat, alasan mengapa kau bisa menjadi ketua serikat mahasiswa adalah karena orang-orang di kelas kita ini belajar tentang penindasan dan tidak peduli dengan serikat mahasiswa. Kalau tidak, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membersihkan toilet di serikat mahasiswa. Semua orang di kelas 12 mendengar ini, tentu saja, wajah mereka semua jelek dan sekarat. Mao Tongtong tidak berdaya ketika mendengar ini, tetapi dia juga mengerti. Sebenarnya, Lei Tianyu telah berada di kelas secara pribadi dan telah menyatakan ketidakpuasannya dengan Zhang Yu lebih dari sekali. Terutama si cantik pertama Suqianqian di kelas, setelah kembali ke kelas 12, kelas 5 mengabarkan secara pribadi bahwa Lei Tianyu sangat marah tentang ini. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Zhang Yuwen berkata bahwa dia tidak marah, dan tertawa, Lei Tianyu. Aku tidak menyangka bahwa cara berpikir orang sepertimu cukup unik. Mengenai cara berpikirmu yang berdasarkan prestasi, dapatkah aku mengerti bahwa kamu belum seperti itu untuk saat ini? Apakah karena prestasi akademismu, kamu hanya mampu membersihkan toilet di kementerian dan komisi pusat? Hahaha, semua orang di kelas 12 mendengar ini, dan tentu saja tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, wajah Lei Tianyu berubah sulit untuk dilihat.